Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Baik, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini bahasa Indonesia sudah selesai ya? Iya, baru saja selesai, Pak. Ya, silakan sebelum mulai boleh digerak-gerakkan badannya ya. Kalau biar seger kembali, mau minum dulu ya silakan, mau ngemil dulu, mau ngopi dulu silakan ya. Sebelum kita mulai, ya kita hanya tukar jam ya. Bahasa Indonesia awalnya jam 2:30, sekarang ke jam 1, fisika dari jam 1 ke setengah 3 gitu. Karena kemarin juga terkait perubahan jadwal sekolah juga, maka beberapa jadwal bimbel juga berubah gitu. Ya, saya selalu mengharap ya kelas 12 itu punya semangat ya 2 kali lipat gitu ya dibanding kalian sebelum semester 6 ini. Gitu. Kenapa? Karena semester 6 ini ya, menjadi semester terakhir yang untuk kalian belajar di SMA. Kemudian ini akan menjadi jembatan ya, jembatan antara kalian di SMA ke perguruan tinggi gitu. Ya, jadi maksimalkan belajarnya gitu ya. Karena apa? Hanya paling ini sekarang Februari, Maret, April, Mei udah selesai ya. Paling sampai Mei. Kalau nggak salah malah habis Lebaran ya. Habis Lebaran itu alasan UTBK gitu. Nah setelah UTBK selesai, ya sudah selesai itu tahapannya. Belajar sekolah selesai, kemudian persiapan UTBK sudah selesai gitu ya. Tinggal menunggu hasil. Kemudian nanti setelah pengumuman pun kalian juga waktu untuk sampai kuliah sangat lama. Ya, karena kuliah itu baru akhir Agustus atau September. Sehingga liburnya atau nyantainya ditunda. Ya, ditunda nanti setelah beres gitu. Jadi sekarang anggaplah tiap hari itu ada hari Minggu, ya, ada hari libur gitu. Ya, liburnya nanti dirapel. Gitu. Ya, jadi kalian saya harapkan kalian punya target ya, target apa misalkan ya saintek ya fisika di saintek kalian paling enggak di setiap bab fisika itu telah menyelesaikan paling enggak 30 ya 30 sampai 50 soal pada bab fisika. Pada matematika juga harapannya sama, kimia juga harapannya sama. Kenapa? Karena untuk kita bisa menyelesaikan soal dengan waktu yang 1,5 menit ya 1,5 menit itu kita tidak akan bisa tanpa kita benar-benar mengenal medan, mengenal soal tersebut gitu. Harapannya apa? Harapannya kalau kalian sudah menyelesaikan 30 sampai 50 soal tiap bab itu, kalian cukup mengenal karakter soal. Oh, ini soal berarti bab ini, cara mengerjakannya ini gitu. Nah, itu akan mempercepat pengerjaan ya. Dibanding pas ketemu soal kita akan mikir ini bab apa ya, pengerjaannya pakai apa. Nah, itu akan menghabiskan waktu. Gitu. Tapi kalau kan misalkan begitu lihat soal langsung tahu, oh ini bab energi misalkan, rumusnya ini langsung dikerjakan. Oh ini bab listrik dinamis. Oh ini bab fisika inti misalkan. Nah itu akan cepat kalian mengambil keputusan ya untuk mengerjakan atau bahkan tidak mengerjakan. Ya. Tentunya kita tidak bisa hanya dengan melihat soal panjang atau pendek menganggap susah atau lama dikerjakan. Tapi butuh kita pernah pengalaman mengerjakan soal yang hampir sama. Oh soal ini pengalaman mengerjakan cukup kompleks dan panjang gitu, sehingga perkiraan waktu akan tidak selesai. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu ya ketika menghadapi soal. Dan tentunya juga kita tidak bisa setiap temu soal, oh ini soal lama nggak bisa dikerjain, di skip terus itu juga nanti nggak ada soal yang dikerjakan gitu. Ya. Nah tentunya banyak juga kegiatan tryout yang kalian hadapi ya dalam kurun waktu sekarang ini, mungkin seminggu bisa sekali 2 kali ikut tryout. Itu mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dikatakan itu. Jadi anggaplah itu sedang beneran gitu. Dengan begitu kalian akan tahu nanti berapa hasilnya. Ya. Kemarin tryout yang hari Jumat sudah keluar, nanti kalau saya share lewat wali kelas tryout kemarin, meskipun untuk tryout per orang yang hasil per orang belum keluar, ini masih hasil gabungan. Nanti nunggu yang hasil per orang salah akan segera disusulkan dari pihak NF gitu. Nah,
Itu kita punya gambaran dari waktu itu, seberapa jauh kemampuan kita selama ini. Apakah sudah mencukupi, apakah harus belajar lagi lebih dalam, lebih lama, lebih banyak lagi, seperti apa gitu. Nah, tapi paling nggak tadi saya lihat sekilas itu masih banyak yang menuju jurusan dan kampus yang diimpikan itu nilainya masih minus. Gitu. Artinya apa? Kita masih butuh persiapan lagi yang lebih banyak. Gitu. Oke, baik, itu hanya sebagai pengantar ya, pengantar biar tetap semangat dalam belajar. Baik, kita awali untuk kegiatan kita pada siang hari dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan share screen. Untuk topik pertemuan kita hari ini adalah rotasi benda tegar ya. Rotasi benda tegar atau dinamika rotasi. Nah, bab ini satu bab, tapi isinya cukup banyak. Ya. Isinya cukup banyak. Kemudian bab ini juga lumayan lumayan kompleks gitu ya. Kalau kalian mengingat kembali tentang bab ini, ya rotasi benda tegar ini. Ini dibagi 3 ya. Rotasi benda tegar sendiri, ya rigid body ya benda tegar. Yang di sini nanti bicara tentang misalkan torsi ya, torsi, kemudian energi kinetik rotasi, momen inersia itu di sini. Kemudian yang kedua titik berat ya, titik berat. Titik berat. Yang ketiga adalah keseimbangan. 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 Nah, memang ini kalau dalam satu soal bisa tidak pisah-pisah. Artinya pembuat soal bisa saja membuat satu soal yang isinya mencakup 3 hal ini. Mencakup di dalam ada rotasi, benda tegar, dan titik berat ada keseimbangan. Gitu ya. Tapi kita dalam pelaksanaan belajarnya biasanya kita belajar satu bagian. Ya. Soal juga kalau kita di kelas dulu itu juga perbagian gitu ya. Tapi kalau dalam UTBK karena jatah soalnya terbatas maka pembuat soal bisa menggabungkan sekian kemampuan ini dalam satu jenis soal gitu ya. Nah, di sini juga kalian perlu mengingat ya hubungan antara gerak lurus, gerak rotasi atau gerak translasi, gerak rotasi gitu ya. Misalkan hubungan antara posisi sudut ya, posisi sudut berarti jarak per jari-jari misalkan ya, kemudian kecepatan sudut V per R ya, berarti kalau kita mengubah dari V menjadi omega ya tinggal omega sama dengan V per R, kalau sebaliknya dari omega mau ke V ya V sama dengan omega kali R ya. Kemudian ingat kembali kecepatan sudut atau rotasi sudut atau frekuensi sudut omega ya 2V kali F gitu. Nah, kalau kita mengingat kembali konsep torsi ya. Torsi itu kan intinya gaya putar ya, gaya putar. Artinya gaya yang diperlukan untuk memutar benda. Nah, secara simpel, misalkan ini sebuah batang ya, dia misalkan punya pusat rotasi tengah-tengahnya, rotasinya. Dia bisa diputar ke sana, bisa diputar juga ke sana. Ya. Nah, nanti torsi tau ya, itu adalah ini F yang digunakan dikali R ya. R itu lengan, jarak pusat putaran ke gaya. F kali R gitu ya. Meskipun nanti kalau F-nya miring ya, membentuk sudut bisa juga F kali R kali sin theta, bisa juga F kali R kali cos theta. Tergantung apa? Tergantung posisi sudutnya, gitu ya. Nah, saya mau ngulas
secara umum aja ya, karena kalau dijelaskan detail tentunya kita tidak ada waktunya tidak mencukupi. Torsi. Kemudian yang penting lagi adalah momen inersia ya, momen inersia. Momen inersia. Momen inersia itu kalau pada gerak lurus ya lembam ya, kelembaman. Atau tingkat kemalasan benda untuk bergerak lurus. Kalau di sini tingkat kemalasan benda untuk bergerak melingkar gitu ya. Artinya apa? Benda untuk bergerak melingkar itu dia butuh daya ya, sumber daya. Butuh gaya. Kalau untuk menggerakkan benda lurus itu butuh gaya dorong. Kalau di sini butuh gaya putar, ya, butuh gaya putar. Inersia ini kalau secara umum untuk benda titik I sama dengan mr kuadrat gitu ya. Nah, tapi nanti untuk benda tegar itu sudah diketahui ya. Misalkan silinder itu setengah mr kuadrat ya. Nah, nanti alangkah baiknya kalau kalian menghafal ya, momen inersia berapa benda tegar. Misalkan batang diputar tengah-tengahnya. Kemudian batang diputar pada ujungnya ya. 1/12 yang salah 1/12 mr kuadrat diputar tengah-tengahnya seperti mr kuadrat misalkan. Kemudian pada bola ya, kemudian silinder ya, silinder itu kayak katrol itu silinder masuknya setengah mr kuadrat ya. Itu nanti kalau sudah sering mengerjakan soal maka akan hafal. Yang paling banyak keluar di soal UTBK tahun-tahun sebelumnya itu apa saja gitu ya. Maka prioritas menghafal beberapa benda tegar ya untuk momen inersia. Kalau yang lainnya kayak momentum sudut dan sebagainya agak jarang keluar. Kemudian di sini juga masuk nanti energi kinetik rotasi ya, energi kinetik rotasi yang C. Eka rotasi. Kalau pada energi kinetik translasi itu kita mengenal setengah mr kuadrat, ya kalau pada eka rotasi setengah I omega kuadrat ya. Jadi kalau benda bergerak rotasi dia punya energi kinetik rotasi ya setengah I omega kuadrat. I-nya itu inersia ya, tergantung apakah bola, apakah silinder dan sebagainya. Kemudian satu hal penting lagi adalah persamaan ya hubungan torsi dengan momen inersia. Kalau pada hukum Newton kita mengenal rumus sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Maka pada hubungan torsi ini kita mengenal rumus sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini hampir sama ya logikanya. Ini gaya putar. Ini massa itu sebagai inersia benda bergerak lurus. Ini inersia I itu inersia pada benda bergerak melingkar. Ini alfa itu percepatan sudut, ini A itu percepatan gerak linier. Gitu ya. Oke, mungkin untuk materi teorinya itu ya. Nanti langsung kita ke soal nih. Latihan soal biar lebih hemat atau efisiensi waktu. Gitu ya. Contoh ya. Yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga yoyo menggelinding murni seperti pada gambar. Jika inersia yoyo momen inersia yoyo R adalah 0,6 mr kuadrat. Nah, ini adalah inersianya yoyo ya, 0,6 mr kuadrat. Jari-jari poros yoyo R itu sama dengan 0,2 R. Maka percepatan sudut yoyo adalah. Nah, ini percepatan sudut. Kira-kira pakai apa? Pakai rumus apa? Torsi, Pak. Ya, kita pakai hubungan torsi dengan inersia tadi ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Kan ditanya percepatan sudut gitu ya. Nah, kita lihat
Yang menghasilkan torsi apa? Ada F, ada R. Nah, kita harus mencari, karena F-nya di sini, pusatnya di sini. Jadi nanti kita hanya pakai ini nih, lengannya di segini aja. Nah, kan ini jari-jari porosnya 0,2 R ya. Ya, ini F kali R-nya ya, jari-jari porosnya itu 0,2 R. Nah, ini inersianya berarti 0,6 mr kuadrat. Ini lambda. Nah, lambda sama dengan gitu. Nah, baru dari situ kita dapat gitu. Ya. Nah, R-nya bisa kita coret salah satu. R ya. Berarti lambda alfa sama dengan 0,2 F. F 0,6 M R ya. Ada nggak? 0,2 0,6 I 0, minusnya 0,6 mr kuadrat, kemudian jari-jari porosnya 0,2 R, 0,2 sepertiga ya, sepertiga F per MR. Oh, ada, coba cek apa yang salah. Sepertiga ya, sepertiga F MR. Satu per 3. Ada nggak? 0, berapa? 0,5. Dari mana? Hukum Newton 2. Oh ya, ini karena ada lantainya ya. Pengaruh ini ya. Ya, betul-betul ini. Jadi nanti torsinya ada 2. Ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Tau 1 tau 1 min tau 2 sama dengan I kali alfa.
Berarti ini pakai gaya gesek ya? Ya, nanti menggunakan gaya gesek untuk torsi satunya ya. Nanti saya hapus. Adanya lantai ya. Tadi kita lupa mau coba lantai. Gaya permasa M dikali dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga gaya menggelinding murni seperti pada gambar. Nah, dia menggelinding murni. Jika moment inersia yoyo R 0,6 mr kuadrat dari poros yoyo R 0,2 r, maka percepatan sudut yoyo ya. Untuk dapat F-nya dari mana? F1-nya. Ya, F ini F1 anggap ya. Hukum Newton 2 bisa. F sama dengan M kali A ya. Karena dia bergerak lurus ya. Ini muter torsinya ke sini, ini torsinya. Ini F kali R ya. F, R min artinya F1 ya. F1 ini F kali yang 0,2 R. R kuadrat kali alfa. Gini ya. Bentar, saya lupa ya. Farid mana Farid? Saya lupa nih.
Itu pakai hubungan percepatan sama percepatan sudut, Pak. Yang buat non slip alpha kali R. Ganti alfa per R ya. Begini. Langsung ke sini ya. Oh ya dikali ya. Alfa kali R. M alfa R. Ini masukin ke sini ya. Sigma F jumlah gaya yang bekerja. Jadinya F min F1 sama dengan M alpha R. Ini oh ya delta F. Kok saya jadi lupa gini dah. Oke, bentar. Saya baru ingat. Jadi langkah pertama ini ya, meninjau benda sebagai gerak lurus ya. Tinjau benda secara gerak linier. Pakai sigma F sama dengan M kali A gitu kan. F ini F ya. F1 sama dengan M alfa kali R gitu kan. Gitu ya. Nah, baru kita yang kedua itu meninjau secara gerak linier ya. Ada dua tinjauan secara gerak lurus sama tinjauan gerak linier. Yang tinjau gerak linier, gerak rotasi. Yang pakai sigma tau sama dengan I kali alfa ya. Nah, di sini ya. Taunya berarti sigma F kali R ya. Sigma F-nya ini F. Nah, ini tapi yang kalau yang F di dalam ini R-nya pakai R kecil ya. Kalau F yang gede kan pakainya R besar kan. Jari-jari yoyonya. Iya. Betul, jari-jari yoyonya.
Alfa X min F1 kali R. Ini sini perlu dicari dulu nggak hasil akhirnya, persamaannya. Arif AC-nya nggak ada ya? Remote AC nggak? Oh, ada. Ya. Yang di sini. F besar kurang F kecil. Dikali alfa ya. Kita ulangi. F kecil dikali R ya. Dikurangi F besar dikali 0,6 R atau dikali alfa. Nah, ini F kecilnya berarti kita cari dulu dari sini ya, persamaan ya. Karena F kecilnya belum ada ini, F kecilnya. Cari ya 0,2 R. Ya. Nah, ini kan F kecilnya kan belum ada ya. F yang ini nih, F ini berarti kita ambil untuk M-nya di sini ya. Dari persamaan ini kita ambil apanya? Ambil F kecil ya, Pak. Tanya Nanti ya. dimasukin. Diambil percepatannya ya. Oh, F1-nya aja bisa langsung. Ini kan F min F1 ya, F kecil ya, sama dengan M kali alfa kali R. Atau tetap bentuk aja. F min F1 sama dengan M kali A.
Ini kita ambil F1-nya, F kecilnya. Iya, Pak. 1 sama dengan M kali A plus F ya. F min MA. Min deh, F1 sama dengan MA min F. 1 sama dengan MA, karena pindah ke sana. Ini berarti F min MA. F min MA kali R sama dengan F kali 0,2 R sama dengan 0,6 MR kuadrat. Sama dengan 0,6 MR kuadrat kali alfa. Oke, FR min MA kali R min 0,2 MR sama dengan 0,6 MR kuadrat. Nah, ini bisa diubah ke A ya. A per lambda. A per lambda atau A per R. Ini kalau di R-nya semua habis. R sama R. Dan sebagai semua R coret. F min M kali A min 0,2 F sama dengan 0,6 M kali A. Ya. Nah, ini yang ada F dengan F. F min 0,2 F sama dengan 0,6 MA ditambah MA ya. 0,8 F sama dengan 1,6 MA ya. Sehingga A sama dengan 0,8 F dibagi 1,6 M. A sama dengan setengah F per M. Maka ini kalau jadikan alfa sama dengan A per R ya. Maka ini setengah F M per R. Oh iya ya, setengah F M per R ya. Yo, saya kok ikut lupa ya. Lama enggak? Iya, terima kasih Andy sama teman-teman membantu ingatan saya. Oke ya, jadi tinjauannya 2 kali ya. Pertama tinjau pakai hukum Newton sigma F M kali A. Kemudian meninjau pakai gerak rotasi sigma tau sama dengan I kali alfa. Ya. Nanti dapat 0,5 atau setengah F dibagi M kali R. Wah, ini udah ngabisin waktu lama ya.
Oke, kita teruskan kembali ya. Nanti cocokannya saya bagikan. Sebuah batang XY yang beratnya 10 Newton bertumpu pada tembok di X. Nah, batang ditahan secara horizontal oleh gaya F yang bekerja di Y dan membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal seperti ditunjuk pada gambar. Berapa besar F gitu ya. Nah, ini kita konsep torsi kalau ini ya, konsep. Pertama, batang beratnya 10 Newton ya. Kita ingat kembali bahwa berat itu dia berada di pusat ya, pusat beratnya atau pusat massa. Ini W-nya di sini. Ya, W-nya di sini. Nah, ini akan seimbang karena ditumbuh oleh gaya F ya. Nah, cuma dalam perhitungan kita selalu mengubah gaya itu tegak lurus. Ya, begitu kita F-nya ini kita ambil yang ke sana. Karena F kita urutkan ke sana, ada 2 ya F. Tapi nanti yang berpengaruh yang siku-siku yang tegak lurus ya. Ini F sin ya. F sin, ini F cos. Cos 60. Ini kalau pakai sigma keseimbangan ya sigma tau ya. Sigma tau sama dengan 0 ya. Nah, ini F cos 60 sama dengan W. F kali setengah sama dengan W-nya 10 ya, 10 Newton. F-nya ini 5 ya. Nah, ini termasuk soal gampang ya. Oh ya, betul 20 kali setengah. 20 Newton ya. Ya, ini termasuk soal ini ya, soal simpel pengerjaan ini. Satu langkah ya, satu langkah selesai. Ya, jadi di pendaftar juga tidak semuanya soal panjang gitu ya. Sebuah bola pejal bermassa M dengan momen inersia I menggelinding pada bidang miring dari keadaan diam dengan ketinggian H. Jadi ini ada bola pejal menggelinding ya pada bidang miring dari keadaan diam dengan ketinggian H. Ini tinggiannya H ya. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar kelajuan linear bola pejal tersebut menjadi 2 kalinya adalah. Jadi untuk memperbesar kelajuan linear bola menjadi 2 kali. Nah, ini kan karena bidang miring ya, bidang miring ini benda pejal. Kita bisa menggunakan tekanan energi ya. Energi. Ini saya coba ya. Kalian boleh nyoba. Silakan nyoba juga gitu. Hukum energi, energi potensial di posisi 1 ditambah EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Tentunya ini kondisi awalnya diam, energi potensialnya ya ini tertinggi ya. MGH EK pertamanya 0, kemudian nanti energi potensialnya 0 ya, menggelinding pada bidang miring dari keadaan diam dengan ketinggian H. Cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar kelajuan linear bola tersebut menjadi 2 kalinya, EP-nya 0, ini EK-nya, ini karena bola pejal ya, bola pejal EK-nya nanti pakai
Eka ini ya, Eka rotasi. Ya. Setengah I omega kuadrat. Nah, karena energi kinetik rotasi kan bola itu selain berputar dia juga maju ya. Berarti nanti Eka-nya ada dua, Eka linear sama Eka rotasi ya. Maka MGH akan sama dengan MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. MGH sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah bola pejal berapa? 2/5 MR kuadrat ya. 2/5 MR kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, ini masing-masing ada M-nya ya, kita bisa mencoret M-nya. Jadi nanti kita akan melihat yang berpengaruh itu apa saja, gitu ya. Nah, kalau BH sama dengan setengah V kuadrat, ini setengah tambah 1/5 R kuadrat dikali, nah ini omeganya kita ubah ke V ya, menjadi V per R ya, V kuadrat per R kuadrat. Dengan ini R kuadratnya habis juga. Oke, saya tuliskan di sini sehingga GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah 1/5 V kuadrat. Nah, kita mau lihat nanti V itu dia hanya berpengaruh oleh apa gitu ya ternyata. Setengah tambah 1/5 5, 10, 5, 7/5 ya. GA sama dengan 7/5 V kuadrat. Nah, kita kalau lihat dari sini, yang berpengaruh itu adalah yang pertama, massa ini tidak berpengaruh ya. Massa tidak berpengaruh ya, karena kalau kita lihat dari hasil akhir ini, nanti V itu dipengaruhi gravitasi sama H. Sama nih konstanta ini berarti pengaruh inersia gitu. Ya, ini berarti M tidak berpengaruh. M tidak berpengaruh.
Kalau H berpengaruh, ya. H itu berpengaruh. Karena V nanti akan sebanding ya, sebanding dengan H. Gitu. Kemudian nih menurut inersia I menjadi 2I. V sama dengan akar 5/7 GH. Ya. Oke. Sekarang ini kan kalau pakai matematis, ya. Kita hanya lihat dua hal sekarang, inersia sama H, gitu ya. Kalau inersia, benda itu kalau inersianya semakin besar, apakah kecepatannya itu menjadi lebih besar atau tidak ada pengaruhnya? Coba. Kalau makin besar makin cepat ya. Jadi inersianya makin besar, dia makin cepat. Jadi inersia berpengaruh ya, karena memang kita lihat dari konstanta ini juga ini akibat inersia ya, inersia. Kalau hanya makin tinggi juga makin cepat ya, gitu. Nah, kira-kira yang mana ini? Jadi ada dua kemungkinan ya. Ini sama ini kayaknya ya. H menjadi 2H atau I menjadi 2I. Atau karena dia pengaruh ini akar ya. I menjadi 4I. I menjadi 4I. Karena ini ya, pengaruh akar ya. Kan dia nanti diharapkan bahwa kecepatannya menjadi 2 kali semula, gitu ya, 2 kali semula. Nah, ternyata kalau kita hitung secara matematis tadi hubungan antara ketinggian itu pakai pendekatan energi potensial, energi kinetik, didapat hubungan bahwa V itu nanti akar 5/7 GH gitu ya. Itu sudah tadi hal yang berpengaruh itu gravitasi, ketinggian dan inersia. Ya. Nah, di sini yang paling memungkinkan ya I menjadi 4I ya. Nanti diperbandingkan akar ya. Gitu. Oke, nomor selanjutnya ya. Pak Jono, mohon maaf, Arif izin Ya. bertanya. Ya. Tadi yang penjelasan I itu 2/5, tetapan kalau bola pejal gitu ya Pak, 2/5 I-nya ya? Ya, jadi ada bola pejal, ada bola kosong ya. Kulit bola. Memang ya yang paling sering keluar itu ya pertama silinder ya, itu paling banyak. Itu setengah mr kuadrat. Kemudian bola pejal itu lumayan juga, 2/5 mr kuadrat ya. Batang itu diputar di tengahnya itu. Kalau nggak salah sepertiga ya, sepertiga mr kuadrat sama batang diputar di ujungnya. Gitu. Kalau bentuk lainnya agak jarang gitu ya. Maka nanti kalau ada beberapa bentuk yang diingat ya, inersia beberapa bola benda tegar gitu.
Oh Paling iya. banyak silinder ya. Silinder itu kayak katrol itu masuk silinder, katrol gitu ya. Itu setengah meter kuadrat gitu. Oh iya, baik Pak Jono. Terima Terus kasih ya, banyak Pak. ya sama-sama. Oke, ini kombinasi beberapa materi gitu ya. Sebuah pompa dengan luas penambang pipa sebesar 75 cm persegi. Ini hubungannya sama fluida ya. Fluida iya, kemudian benda tegar juga iya gitu. Jadi memang ada beberapa materi kadang sifatnya penggabungan ya, penggabungan. Nah, pompa ini akan digunakan untuk memompa air dari kedalaman 8 meter. Ya, lihat gambar. Asumsi nilai percepatan gravitasi adalah 10. Jika pada saat memompa timbul gaya gesek pada pengisap sebesar 20 Newton, sedangkan gesekan lainnya diabaikan, maka gaya minimum untuk memompa adalah gitu ya. Nah, ini kita menggabungkan yang pertama konsep ini ya, konsep katrol torsi ya. Jadi ini kalau kita saya gambarkan dulu simpelnya gitu ya. Misalkan ini kayak gambar jungkat-jungkit ya. Ini sebagai pusat rotasinya. Ini F ya. Ini juga ke sini gitu ya. Nah, ini kan ini lengannya, ini lengannya gitu ya. Kayak konsep torsi atau F kali L gitu ya. Ini konsep sederhananya ya. Nah, cuma yang di sebelah sini kan ini pakainya W ya, W. Sehingga nanti ini W kali L sama dengan F kali L. Ya. W kali L sama dengan F kali L. Nah, W-nya itu ada W dari gravitasi. Saya uraikan lagi. W-nya ini kan nanti ada W berat ya, berat airnya ini ditambah berat oleh gaya gesek ya, F gesek dikali L sama dengan ini F ya, F kali L gitu. Nah, kita pertama bisa menghitung ini berat cairan ya. Berat cairan bisa kita hitung nih W. Nah, W sama dengan M kali G. Ya. Kemudian karena di sini tidak diketahui ini apa istilahnya berat airnya ya, diketahuinya ini luas penampang, kemudian kedalaman. Nah, karena di sini ada luas, ada kedalaman, kita bisa mencari hubungan antara ada luas, ada kedalaman, berarti ada nanti bisa kita hitung volume ibaratnya ya, volume airnya gitu yang akan diangkat gitu kan. Nah, kita ingat hubungan massa dengan volume ya, Rho sama dengan M per V gitu ya. Nah, maka ini M-nya sama dengan Rho kali V, Rho kali V kali G. Ya. Nah, majelis air, kalau tidak diketahui di soal, kita pakai 1000 ya. 1000, itu tadi konstanta ya. Untuk air itu 1000, ini kalau satuan SI ya. 1000. Kemudian volumenya itu kita ganti luas kali kedalaman. Ini kita V, V-nya sendiri kan berarti kan luas kali tinggi ya. Jadi kan ini ibaratnya kayak tabung ya, pipa itu kan.
Nah, kalau kita ngitung volumenya ya berarti ini luas, ya luas alas ini kali H ya. Jadi kali H ini. L kali H kan dapat volume ya. Berarti ini 75 kali 10 pangkat min 4 ya, karena cm persegi min 4 kali 8 kali D-nya 10. Delapan 75 kali 8 7, kali 8 8 kali 7,5 60 ya, 60 5 kali 8 600 ya, 600 kali 10 75 kali 8 600 kali 10 pangkat min 4 1000 kali 10.000 ya, 10.000 kali 10 pangkat 4 ini 600 ya, 600 beratnya. Nah sehingga dari sini ini berarti 600 tambah gaya geseknya 20 kali lengannya 0,2 ya, 0,2 sama dengan ini F kali 1. 620 kali 0,2 sama dengan F. Ya, F sama dengan 20 ya. 62 terus 28 ya. 62 24. Nah, ini lagi azan. Ini soal UTBK tahun berapa ya? Lupa saya. Ada ya, kalau nggak salah itu 2006 ya. UTBK 2006 itu.
Oke, baik, kita teruskan. Oke, berikutnya ini materi tentang inersia ya, momen inersia. Kalau mau ditanyakan silakan ya, sambil ditanyakan. Kalau tidak kita teruskan. Batang bermasa ya, panjang 2R, dapat diperputar di sumbu vertikal melewati pusatnya seperti pada gambar. Sedang berputar dengan kecepatan sudut omega ketika dua massa M berjarak sejauh R dari sumbu. Massa secara simultan ditarik sejauh R per 2 mendekati sumbu oleh gaya yang arahnya sepanjang batang. Berapa kecepatan sudut baru sistem tersebut? Ini karena tanyakan kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Berapa kecepatan sudut? Nah, ini ada dua kondisi. Pertama ini di awal ya. Kan rumusnya MR kuadrat ya. Untuk ini sebagai benda titik ya. Nah, benda titik inersia pada benda titik ya, pada benda titik itu. Nah, kita menggunakan ini apa? Kalau tanyakan kecepatan sudut berarti kita menggunakan momentum ya. Momentum sudut. Ternyata ini ada juga momentum sudut ya. Ada yang masih ingat rumus momentum sudut apa? I kali omega. Ya, jadi ini pakai hukum kekekalan momentum sudut ya. Momentum sudut. Bahwa momentum awal ya sigma L1 sama dengan sigma L2 ya. L0 misalkan I kali omega I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2 ya. I1-nya berarti ini ada 2M ya. MR kuadrat, kebetulan karena sama ini jaraknya ya, kita bisa langsung 2M kali R kuadrat kali omega sama dengan, nah ini karena diperpendek ya, menjadi setengah R ya, 2M dikali setengah R kuadrat kali omega 2. Nah, kita bisa mencoret, mensederhanakan. R kuadratnya kita coret R kuadrat. Berarti ini 4 ya. Omega sama dengan 1/4 omega 2. Maka omega 2 sama dengan 4 kali omega. Benar ya, 4 kali ya. Berarti kalau dengan masanya mendekati sumbu, maka kecepatannya akan semakin tinggi, gitu ya.
Nah, mungkin kalau biasanya soal ini menggunakan ini ya, penari balet kan. Biasanya soal-soal yang sering kan penari balet ya. Penari balet ketika melebarkan tangannya punya kecepatan rotasi sekian. Kemudian kalau tangannya itu dirapatkan di badannya, berapa kecepatan sudutnya gitu ya. Jadi kalau mau berputar cepat ya dia harus merapatkan tangan ke badan gitu ya. Kalau mau memperlambat ya dilebarkan tangannya gitu. Gitu ya. Kalau ada koreksi sampaikan ya. Oke, kita teruskan ya, masih seperempat jam. Sebuah balok homogen punya panjang 5 meter dan berat 100 Newton, digantung seperti pada gambar berikut. Perbandingan tali T1 dan T2 adalah ya. Ini batang homogen ya. Kalau batang homogen berarti nanti W-nya di tengah-tengah ya. W-nya di tengah-tengah. W di tengah-tengah. Gitu. Nah, soal ini hampir sama kayak model itu ya. Misalkan yang benda di atas jembatan ya. Kita bisa meninjau salah satu dulu ya. Misalkan kalau kita mau menghitung T, ini kalau T1 semua ya. Ini T1, berarti ini T2 ya. T2 sini. Kita bisa meninjau ya, meninjau salah satu terlebih dahulu ya untuk menghitung T ya. Untuk mempermudah tinjauan gitu. Ini 0,5 berarti ini jarak ke ini 5 meter, ini 2 meter nih ya. 2 meter. Sementara untuk C2 hingga ini dia 1 meter. 1 meter. Jadi T1 ke W itu 2 meter, T1 ke W itu 1 meter. Ya, itu jarak ini ke beban ya, jarak ke beban. Nah, kalau misalkan secara logika ya, sebelum kita ngitung, secara logika T1 dan T2 besar mana? Sebelum ngitung, kira-kira besar mana? Ada yang bisa mengira-ira? Mengira-ngira nih. Kalau kalian misalkan 2 orang ya, 2 orang sama temen memikul benda, misalkan memanggul balok gitu ya. Kalian kira-kira merasakan lebih berat itu kalau semakin menjauhi pusat tengah-tengahnya atau mendekat ke depan, ke tengah-tengahnya? Lebih berat Mendekat mana? ke tengah-tengahnya, Pak. Ya, berarti kalau mendekat makin berat ya? Iya, Pak. Makin berat ya. Jadi kalau kalian menjauh dari pusatnya itu makin ringan gitu. Nah, sehingga benda yang dekat dengan pusatnya itu akan dapat beban lebih berat ya. T2 akan mendapatkan beban yang lebih berat gitu dibanding T1 gitu. Oke, kita akan menghitung ya, kita buktikan. Untuk menghitung, kita pilih salah satu terlebih dahulu ya. Misal
Ini kan rotasi ya, kita pakainya rotasi. Nanti kan sigma tau sama dengan 0 gitu ya. Kalau kita pakai menghitung T1, nanti kita anggap pusatnya di sini, pusatnya di T2 ya. Untuk menghitung T1, anggap pusat, bukan pusatnya apa nih ya, pusat rotasi ya. Rotasinya di T2, sehingga T2 itu nanti hitungannya 0 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita hitung, jadi gini. Anggap rotasinya di T1 ini T1 ya. T1 sehingga nanti W di sini W ya, ini 1 meter. Kemudian ini T1 itu berarti dari sini total 2 tambah 1, 3 meter ya. 3 meter, ada pertanyaan nggak? Ini 3 meter dari mana? Ini kan dari T1 ke W itu 2 meter. Nah, berarti kalau T1 sampai T2 itu 3 meter. Sehingga ini T1 ya, maaf ini T2, T1. T1 kali 3 itu akan sama dengan W kali 1 meter. Ya, karena acuan rotasi di sini ya, di T2. Ya. Nah, W-nya 100, sehingga T1 ini sama dengan W per 3 atau 100 per 3. Nanti sebaliknya kalau kita mau menghitung T2, ini anggap rotasinya di T1. Nah, ini W-nya sini W, ini jaraknya 2 meter, ini 1 meter, jadi 3 meter juga ya, 3 meter. Ini T2 ya, T2. Ini 1, ini 2, jadi 3. Maka nanti kita ngitungnya, ini W ke sini ya, torsinya ini ke sana. Ya. W kali 2 sama dengan T2 kali 3. Sama ya. Sehingga T2 itu sama dengan 2W per 3 ya, atau 200 per 3. Jadi ini ketemu 100 per 3, ini 200 per 3. Benar nggak? Benar kan? T2-nya 200 per 3, 100 per 3. T2 dapat beban lebih besar kan? Kan tadi di awal kita ngajak berlogika dulu ya, berlogika dulu. Nanti kalau logika itu tidak sesuai dengan hitungan berarti ada yang salah. Ini kan sudah cocok ya antara logika dengan hitungan. Nah, sehingga dapat nih T1-nya 100 per 3, 100 per 3. Berarti kan bebannya lebih berat di T2. Nah, kita tinggal membandingkan aja ini. Kalau ditanyakan perbandingan T1, T2, T1 banding T2, berarti 100 per 3 dibagi 200 per 3. Ya. Nah, 1 banding 2 ya. 3. Ya kan? 1 per 2 ya. 1 per 2.
Ya, berarti 1:2. Yang B ya. Nah, perbandingan antara tegangan tali 1 dan tegangan tali 2. Berarti T2 itu mendapat beban lebih besar dibanding T1. Ya, sama dengan logika, kita logika dulu. Nah, cuma nanti ketika kalian di UTBK ya nggak sempat logika ya. Maksudnya kita logika itu sekarang. Sehingga ketika nanti punya ada di soal itu kita pernah ingat, oh saya pernah ngitung gitu. Ya, gitu. Jadi gunanya kalian mengerjakan soal dari sekarang, dari kemarin hingga nanti UTBK itu dalam rangka membangun pengalaman ya, membangun pengalaman gitu. Ya, meskipun soal tidak persis plek gitu, tapi kalian pernah punya pengalaman dengan berbagai model yang mungkin aja keluar gitu. Nah, kita memperbesar pengalaman itu. Oke, nomor berikutnya ini. Ini soal keseimbangan. Bisa dikerjakan dengan dua cara. Ya, cara yang pertama itu pakai keseimbangan ya. Kalian uraikan itu dulu. T2 kalian uraikan ya. Nanti T2 cos misalkan. Ini kan sudutnya di sini. Alfa. Nah, T2 diuraikan juga ke sana. Ya, ini kan sudutnya alfa sama dengan di sini ya. Sudut berseberangan ini kan sama, berarti sudutnya di sini, ini berarti T2 cos alfa, yang sana T2 sin ya, T2 sin alfa. Nah, ini cara pertama diuraikan nanti, nanti tinjau sumbu X, yang sumbu X dihitung, yang sumbu Y dihitung. Tapi satu cukup panjang. Ada cara yang kedua lagi, ada yang masih ingat? Pakai apa namanya? Satu. Pakai, ada yang masih ingat apa namanya? Pakai rumus cosinus ya. Rumus cos. Jadi kalau pakai yang ini kita cari sudutnya ini. Ini tangan alfa sama dengan 5/12. Nah, coba kita hitung sudut 5/12. Tangan 5, tangan itu sin per cos ya. 5/12. Berarti sini 13 ya. Ini setara dengan sudut berapa nih alfa itu? Berapa derajat? Ada yang ingat nggak? Yang segitiganya 5, 12, miringnya 13 itu sudutnya berapa derajat? Karena kalau pakai cara ini kita harus paham ini berapa derajat ya. Lima ya, coba nilai sinnya berapa? Nilai alfanya berapa? Ya, yang ahli matematika. Ada yang hafal? Nilai sinnya. Oke, kalau apa? Nggak apa. Jadi kalau kita pakai rumus sinus, nanti misalkan ini saya kasih nama alfa, ini beta, ini gamma. Rumus sinusnya kan T1 per sin beta sama dengan T2 per sin gamma sama dengan W per
sin alfa itu kan. Nanti kalau pas ngitung kita ngambil pasangan aja, misalkan W udah diketahui nih, W udah diketahui. Nah, kita bisa menggunakan misalkan T2 per sin alfa sama dengan W T2 sin gamma ya. Sin gamma sama dengan W per sin alfa ya. Nah ini cara paling singkat ya. Dibanding kita menguraikan ini ya. Menguraikan nanti bisa juga. Kalau kita menguraikan, jadi nanti kalian simulasikan ya. Lebih cepat yang mana? Kuncinya kalau yang pakai rumus sin ini ya hafal sudutnya. Kalau pakai ini nanti untuk sumbu X ya misalkan. Sumbu X berarti nanti T2 cos alfa min T1 cos alfa sama dengan 0 ya. Kebetulan sama ini ya. Kemudian nanti untuk sumbu Y itu T1 sin alfa ditambah T2 sin alfa min W ya. Ini kan yang ke atas kalau diuraikan dari T2 timbul T2 sin alfa. Dari T1 juga diuraikan yang ke atas T1 sin alfa, yang ke sana T1 cos ya. T1 cos alfa gitu. Nah, saya pakai ini juga T2 tadi cosnya itu saya ulang 5, 12, 13. Berarti cosnya 12 per 13 ya. Kali 12 per 13 kurangi T1 kali sama nih cos 12 per 13 sama dengan 0. Nah ini karena sama berarti T1 sama dengan T2 ya. Oh T1 T2 sama ya. Nah karena T1 sama dengan T2 ini sama ya. Yang W1 sini. Dari sini kita dapat ini T1 sama dengan T2 ya. Sama karena nilai cosnya sama. Untuk yang bawah ini berarti T1 kali sin alfa itu 5 per 13, 5 per 13 ditambah T2 kali 5 per 13 dikurangi W. Nah, W-nya itu 100, in W sama dengan 0 atau sama dengan 100 ya, 100 Newton. Nah, ini T1 sama dengan T2 ya, sehingga karena sama berarti ini 5 per 13 ditambah 5 per 13 atau 5T 10T ya, 10T sama dengan 13 kali 100 itu 300. Nah, maka T sama dengan
130. Nah, ini ternyata dihitung pengurangan lebih cepat juga nih dibanding pakai sudut sin, karena kita harus mengubah dulu dari bentuk ini ya, sudut yang sudah diketahui ini perbandingan antara sisi depan, sisi samping, sisi miring, maka lebih cepat pakai ini. Kebetulan juga ini sama ya, sudutnya ini alfa semua gitu. Ya dapat 130. Ya baca 4 ya. Oke, saya mau absen ya. Nah, kalau nyoba ngerjain ini sambil saya absen. Abdul Hadi Muntasir ada? Abu Zar Al-Ghifari? Abdul Hadi hadir, Pak. Abdul Hadi ada. Abu Zar ada? Tidak. Ahmad Sarif Hidayat? Hadir, Pak. Asmili Sifa? Hadir, Pak. Oke, Alivia Salasana Bila? Hadir, Pak. Oke, Alifitra Paksinayan? Anggi Alta? Anissa Wening? Arifin Nur Muhammad Haris? Arif Putra Kelana? Kevin hadir, Pak. Arifin hadir. Arifin Tauran? Arvin hadir, Pak. Arya Prawira? Hadir. Oke. Oke, Arya ada. Arzika Raisa? Hadir, Pak. Oke, Ayu Srikandi? Hadir, Pak. Oke, Berliana Ramadan? Hadir, Pak. Oke, Darel Andri? Hadir, Pak. Oke. Elfrida? Hadir, Pak. Oke, Fasa Arni? Hadir, Pak. Oke, Farah Febrianti? Hadir, Pak. Oke, Fitriana Nuril? Hania Zipana? Hadir, Pak. Oke, Haris Hidayat? Hasna Aulia? Irfan Nur Hatim? Hadir, Pak. Kaisan Radin? Kumara Maiswara? Hadir, Pak. Kalintang Gusti Kinanti? Hadir, Pak. Muhammad Arif? Hadir, Pak. Muhammad Farid? Ya, Muhammad Iman Nugraha? Hadir, Pak. Nasfa Eki Cahyani? Hadir, Pak. Nurlia Aziza? Hadir, Pak. Naya Aisyah? Hadir, Pak. Rifa Nur? Hadir, Pak. Oke, nomor ini terakhir ya. Sebenarnya masih agak banyakkan soal. Nanti dicoba masing-masing. Ini posisinya sama ya. Ini penumpu. Ini sebagai apa? Jadi misalkan nanti akan loncat serba massa sepanjang 4 meter macam itu. A dan B. Ini kita bisa menggambar. Ini ada orang peloncat di ujung ya. Berarti ini W orang ya. Kemudian nanti ada W papan. W papan. Kemudian ini yang bagian B itu sebagai tumpuan ya, tumpuan. Kemudian A, ini yang bagian A itu yang menahan. Nah, ini A itu ini yang ditanyakan ya. F yang ditanyakan. Jadi ini sebagai pusat rotasi yang di B ini. Maka nanti sigma tau ya, sigma tau sama dengan 0. F dikali ini jarak A ke B. Jarak A dan jarak B 0,5. Ini 0,5 sama dengan jarak B ke tengah-tengah. Ini 4 meter. Jarak A, B 0,5. Jarak B ke C 3 meter.
jarak A dan B 0,5 ini 3 meter ya. 3 meter. Jadi kalau ini totalnya 4 meter, ini 1 meter ya, 1 meter. Nah, kita harus tepat ini mencari jarak WP ke pusat ya, jarak ininya nih. Berarti kalau kita ambil tengah-tengahnya di 2 meter ya. Berarti ini 2, ini 2. 2 kurangi 1. Ini 1 meter ya. 1, ini 2 meter, ini 1 meter totalnya. Nah, berarti jarak WP ke B itu 1 meter. Ya, 1 meter. Berarti ini 1 kali WP. Berat papan itu 50 kg atau 500 Newton. Berat orang 103 Newton ya. 103 Newton plus 103, dia berarti di ujung 3 meter. Nah, F kali 0,5 sama dengan ini 500 ditambah 103 kali 3. 303. Maka ini F sama dengan 803. Yang salah ya? Oh ya, ada 309. Nah, 809 dibagi 0,5. Nah, ada yang salah kali. 500 kg 500 Newton. Ini caranya dari WP ke B itu 1 meter ya. 1 meter. Kemudian berat gaya orang yang meloncat itu di ujung ya, di ujung. Di ujung. Benar di ujung. Ujung papan loncat di titik C. 103 Newton ya. 103 kali 3. Jadi 309 ditambah 500, 809 dibagi 0,5. Harusnya 1000. F-nya ini benar. F-nya itu A ke B 0,5 ya. 0,5. Jarak A dan jarak B 0,5 meter. Jarak B ke C 3 meter. Ya, berarti dari B ke ujung sebelah kiri itu 1 meter. Kok nggak ketemu? 800. Coba dicek ada yang keliru nggak? Harusnya 1600. 1600. Papan massa panjang 4 meter ya, panjang meter massa 50 kg. Jadi 500 Newton. Kita dua tempat A dan B. Jarak A dan B 0,5 meter dan jarak B ke C 3 meter. Menjejakkan kakinya 103 Newton, papan yang nggak tegak. Oh iya, betul. Sepertinya gitu ya. Ya kalau 10 pangkat 3 ya paling jadi 3000. 3000 tambah 500 3500. Dikalikan 2 7000. Ya ini
10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3 ini atau 1000, jadi akan dapat 3000. Jadi 3.500, jadi 7.000 Newton, 7 kilo Newton. Begitu ya. Nah ini akibat ngopi ini, ngopi soal pangkatnya jadi lurus. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti kalian bisa lanjut, ini ada beberapa soal. Ini soal di buku ini ya, buku Wangsit ini sebenarnya. Yang paling terakhir tahun 2020, soal tahun kemarin nih ya. Nah, itu ada bagian terakhir. Cuma kita waktunya sudah nggak mencukupi. Nanti bisa dicoba sendiri. Ya di buku Wangsit juga sebenarnya udah banyak pembahasan ya, cuma sambil lihat pembahasan sambil dicerna ini ya konsepnya. Demikian untuk hari ini, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jono. Kembali Fitra Andi Alta. Ya. Oke. Benar. Yang nomor berapa? Ini ya? Oh, gimana? Hendik masih di mute. Ada pendapat lain? Pak, yang ini jawabannya bukannya yang E, Pak. Hah? Yang soal ini. Nah ini makanya tadi ada apa ya? Pakai rumus yang ini Pak, yang V sama dengan akar 2GH per 1 ditambah kakaknya itu pakai yang itu, inersianya itu 2/5. Sama dengan akar 2GH per 1 ditambah kakaknya itu inersianya si bola pejalnya itu 2/5. Oh ini ya konstanta inersianya ya. Oke, berarti kalau kita menggunakan rumus ini, yang E yang benar ya? Iya Pak, saya nemunya itu juga. Besar H menjadi 2H. Kalau hanya jadi 2H, berarti dapat itu. Kalau hanya jadikan 2H, F-nya jadi kedua kalinya ya. Di dalam akar ya, di dalam akar. P sama dengan 2GH 1/4. Kalau hanya jadikan 2, 4. Ya, bisa. Oke, terima kasih. Ada yang lainnya? Oke, kalau sudah ada silakan
sholat asar, sudah mau 4:30 ya. Pak, besok tanggal merah libur gak, Pak? Mau libur atau enggak besok? Libur lah, Pak. Ya udah, kalau mau libur nanti saya sampaikan ke pengajarnya mau pada libur gitu ya. Berarti nanti bimbelnya juga libur gitu, Pak? Ya kalau sekolah libur, yang jelas sekolah libur. Nah kalau bimbel nih terserah kalian, Bimbel aja, Pak. tetap bimbel. Iya, kalau saya pribadi ya, tapi nggak tahu Pak yang lainnya. Oh ya, nanti saya atau nanti biar ini aja ya, yang terjadwal besok bisa komunikasi dengan kalian gitu ya. Perwakilan nantilah kalian di grup berarti ya. Iya, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat ya.